dari konflik sosial. Secara etimologis, kata konflik berasal dari bahasa Latin, yaitu kon dan figure. Kata kon memiliki arti bersama, sedangkan figure memiliki arti memukul. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, entry konflik pertentangan, jadi dapat disimpulkan bahwa konflik adalah sebuah kondisi saat dua atau lebih pandangan yang berbeda, keinginan, kepercayaan, kepentingan, nilai atau kebutuhan yang berbeda, berseberangan, tidak sejalan atau tidak selaras. Pengertian konflik menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sujono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Yang kedua, menurut Robert M.J. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh nilai, status, dan kekuasaan di mana tujuan mereka tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan saingannya. Yang ketiga, menurut Bernstein, konflik adalah suatu pertentangan atau perbedaan yang tidak dapat dicegah. Konflik ini dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif saat melakukan interaksi dengan orang lain. Yang kedua, dampak konflik sosial. Yang pertama, meningkatkan solidaritas antara individu atau kelompok. Adanya penyesuaian norma sosial di masyarakat. Dampak negatif konflik sosial. Yang pertama, menyebabkan retaknya hubungan antara kelompok sehingga muncul disintegrasi sosial. Yang kedua, menimbulkan perasaan takut, permusuhan, ancaman hingga kurangnya rasa percaya. Yang ketiga, perbedaan konflik dan kekerasan. Konflik dan kekerasan adalah dua kasus yang sama, sulit diselesaikan. Perbedaan konflik dan kekerasan cukup mencolok dari waktu terjadinya proses, nilai, reaksi, penyebab, perlakuan, pelanggaran, pengaruh, dan dampaknya. Pengertian kekerasan. Kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu kekerasan langsung atau direct violence dan kekerasan tidak langsung atau indirect violence. Contoh dari kekerasan langsung adalah tindakan mencelakai atau melukai orang dengan sengaja, membunuh atau memperkosa. Kedua, sementara contoh dari kekerasan tidak langsung adalah tindakan mengekang, memfitnah, mengintimidasi, meneror orang lain, serta mengurang atau meniadakan hak seseorang. Penyebab dari kekerasan. Yang pertama, individu tidak dapat mengendalikan emosi dirinya. Yang kedua, adanya permasalahan yang memancing permusuhan. Yang ketiga, adanya prasangka bunuh diri dari seseorang atau satu kelompok terhadap individu lainnya atau kelompok lainnya. Yang keempat, adanya keinginan manusia dalam mendapatkan prestasi. 5. Tingkat ekonomi berbeda. 6. Dendam. 4. Faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Yang pertama, perbedaan individu. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan. Yang keempat, perubahan sosial yang terlalu cepat. 7. Ragam konflik sosial. Yang pertama, konflik individual. Yang kedua, konflik kolektif. Yang ketiga, konflik antar kelompok. Yang keempat, konflik rasial. Kelima, konflik agama. Keenam, konflik antar kelas. Ketujuh, konflik politik. Yang kedelapan, konflik sosial. Kesembilan, konflik vertikal. Kesepuluh, konflik horizontal. 11, konflik terbuka. 12, konflik tertutup. 13, konflik destruktif. 14, konflik konstruktif. 15, konflik internasional. Kedelapan, upaya pencegahan konflik sosial. Yang pertama, preventif adalah upaya pencegahan masalah atau konflik berupa tindakan
pengendalian sosial untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Yang kedua, represif adalah upaya penyelesaian masalah atau konflik yang dilakukan setelah masalah terjadi. Yang ketiga, kuratif adalah dengan mengulangi dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh masalah atau konflik yang terjadi. Peacemaking atau membentuk perdamaian adalah tindakan untuk membawa pihak-pihak yang berkonflik bermasalah pada kesepakatan melalui cara damai. Yang kedua, peacekeeping, menjaga perdamaian bertujuan untuk menjaga dan mencegah eskalasi atau pecahnya konflik baru sehingga mampu menciptakan suasana. Peace building atau membangun perdamaian bertujuan menciptakan kondisi perdamaian secara mandiri untuk mencegah kembali terjadinya konflik. 9. Upaya penyelesaian atau resolusi konflik sosial. Yang pertama, mediasi merupakan cara penyelesaian konflik yang melibatkan bantuan pihak ketiga bersifat netral sebagai pencegah. Arbitrasi yaitu menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga bersifat netral yang bertindak sebagai pemberi keputusan. Yang ketiga, adjudikasi merupakan cara penyelesaian konflik melalui jalur pengadilan atau sidang. Yang keempat, kompromi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya masing-masing pihak untuk mengurangi tuntutan. Yang kelima, konsiliasi adalah bentuk penyelesaian konflik dengan adanya upaya mempertemukan pihak yang berkonflik. Yang keenam, koersi atau paksaan adalah penyelesaian dengan cara memaksa dan menekan pihak agar menyerah. Ketujuh, negosiasi adalah kesepakatan yang dilakukan antar pihak yang berkonflik untuk bertemu dan bertatap muka melakukan perundingan yang bersifat win-win selalu atau menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedelapan, stalemate adalah situasi di mana ketika kedua belah pihak yang berkonflik memiliki kekuatan yang seimbang sehingga konflik berhenti pada titik tertentu.